Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Bandar Lampung alami kenaikan. Harga sejumlah bahan-bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Bandar Lampung mengalami kenaikan. Bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain bawang merah, cabai rawit, ayam potong, dan telur ayam. Berdasarkan pantauan harga di sejumlah pasar tradisional pada Minggu 29 Mei 2022, harga bawang merah mulai mengalami kenaikan sejak 3 hari terakhir. Di pasar Pasir Gintung, harga bawang merah di tingkat pedagang, yakni sebesar Rp42.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau, yakni Rp65.000 per kilogram, dan cabai rawit merah, yakni Rp60.000 per kilogram. Harga tersebut juga tak jauh berbeda di tingkat pedagang pasar Waihalim, Bandar Lampung. Untuk harga bawang merah yakni sebesar Rp45.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau yakni Rp65.000 per kilogram. Harga daging ayam di pasar Waihalim yakni sebesar Rp38.000 per kilogram. Sedikit lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar Pasir Gintung dan pasar Tamin yang menyentuh harga Rp40.000. Untuk harga telur ayam di pasar Tamin mengalami kenaikan dari 2 hari sebelumnya. Kini harga telur ayam ras mencapai harga Rp28.000 per kilogram. Marzuki mengatakan harga telur ayam sudah lebih 1 pekan mengalami kenaikan. Menurutnya harga telur ayam sempat turun ke harga Rp25.000 per kilogram. Marzuki menyebutkan harga telur ayam ras di tingkat peternak berkisar antara Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Dengan harga modal tersebut, Marzuki mengaku hanya mengambil untung sedikit. Sementara itu, kenaikan harga bawang merah juga dirasakan sejak sepekan terakhir. Pedagang Pasir Gintung Royana mengaku tak mengetahui penyebab kenaikan harga bawang. Meski harga bawang naik, Royana mengaku hal itu tak menurunkan niat pembeli. Hanya saja, kuantitas yang dibeli pelanggan mengalami penurunan. Menanggapi naiknya sejumlah bahan pokok di Bandar Lampung, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Lampung, yakni M. Zimiskil mengungkapkan, ada beberapa penyebabnya, khususnya harga bawang merah yang dipasok dari luar Lampung. Sehingga bencana alam menyebabkan sejumlah petani bawang merah gagal panen. Otomatis, ketersediaan bawang merah untuk dipasok ke sejumlah wilayah, termasuk ke Lampung, mengalami penurunan. Jika dalam waktu 1 pekan ke depan harga bawang merah belum stabil, maka pihaknya akan melakukan operasi pasar. Berita selanjutnya, rindu orang tua, kakak adik asal Lampung kabur dari pondok pesantren. Viral di media sosial Instagram dan TikTok kakak beradik yang terlihat kebingungan di kantor polisi. Belakangan baru diketahui kakak beradik tersebut bernama Reyhan, berusia 10 tahun dan Imam berusia 7 tahun yang saat itu sedang berada di kantor KSKP Bakauheni, Lampung Selatan. Ketika ditanya, kedua kakak beradik tersebut mengatakan alasannya kabur dari pondok pesantren dikarenakan rindu dengan orang tuanya di Lampung. Berdasarkan data yang dihimpun, kakak beradik ini sedang menimba ilmu di Pondok Pesantren El Robani, Rangkas Bitung, Serang, Banten selama kurang lebih 1 tahun. Kondisi kakak beradik tersebut diunggah ke Facebook KSKP Pelabuhan Bakauheni, AKP Ridho Rafika pada Sabtu 28 Mei 2022 malam. Dalam postingan di akun Facebooknya terdapat 3 video dan 1 foto. Salah seorang bocah tersebut menjawab tinggal di Waihui, Lampung Selatan. Lelaki dalam video itu kembali bertanya. Kepala KSKP Bakauheni AKP Ridho Rafika mengungkapkan kakak beradik ini tiba di kantornya pada sore hari. Berita selanjutnya, lakukan perlawanan saat ditangkap, seorang pelaku curanmor diberi tindakan tegas terukur.
Lantaran melakukan perlawanan saat ditangkap, seorang pelaku curanmor terpaksa diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas kepolisian. Pelaku yang diketahui bernama Dahlan berusia 40 tahun merupakan warga Padang Ratu, Lampung Tengah. Akhirnya diberi tindakan tegas terukur saat hendak melancarkan aksinya di sekitar wilayah Kemiling, Bandar Lampung pada Rabu 25 Mei 2022 siang. Saat ini tersangka dan barang bukti sepeda motor hasil curian diamankan di Mapolresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lanjutan. Kanit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung Ibtu Asaidi Jamil menjelaskan, tersangka merupakan salah satu DPO curanmor yang kerap beraksi di wilayah Bandar Lampung. Dalam melancarkan aksinya, Dahlan bersama sejumlah rekan yang berhasil kabur saat dilakukan penangkapan. Menurut Saidi, tersangka Dahlan hendak menabrakkan sepeda motor hasil curiannya ke arah petugas kepolisian. Untuk menekan dampak perlawanan tersangka, polisi terpaksa melepaskan tembakan ke kaki kiri tersangka. Namun dua orang rekan tersangka yang diketahui berinisial SO dan MA berhasil kabur dari kejaran petugas. Saidi menjelaskan tersangka Dahlan merupakan anggota sindikat curanmor asal Lampung Tengah. Berbeda dengan sindikat curanmor lainnya, sindikat ini punya kelompoknya sendiri. Menurutnya, sindikat ini kerap melakukan aksi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan sekitarnya. Dari tangan tersangka, lanjut Saidi, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan plat nomor BE2968NBP, serta satu set kunci T yang digunakan pelaku untuk menjebol kontak motor sasarannya. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Adapun sanksi hukuman yang dikenakan yakni pidana penjara maksimal 7 tahun. Berita selanjutnya. Lelah jadi target operasi, seorang pelaku pembegalan menyerahkan diri. Lelah menjadi target operasi pihak kepolisian, seorang residivis pelaku pembegalan di Kecamatan Seputi, Surabaya dan sekitarnya memilih menyerahkan diri kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah. Pelaku berinisial SD berusia 25 tahun merupakan warga Kampung Mataram Ilir, datang diantar oleh tokoh masyarakat setempat dan anggota DPRD Lampung Tengah Mukadam, serta kerabatnya ke Mapolres setempat pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. Pelaku menyerahkan diri atas kesadarannya sendiri. Pelaku SD merupakan rekan dari 3 orang pelaku pembegalan dan pencurian sepeda motor yang lebih dahulu diamankan oleh tim gabung Polres Lampung Tengah dan Batalion B Brimob Polda Lampung pada Selasa 24 Mei 2022 lalu. Dalam keterangannya, SD menyebutkan ia mengetahui jika ketiga rekannya telah berhasil diamankan. Merasa takut dengan pengejaran polisi, SD lebih memilih untuk menyerahkan diri. Tak hanya takut, pelaku juga memilih menyerahkan diri karena ingin bertaubat dan tak ingin lagi mengulangi perbuatannya melakukan pembegalan dan pencurian sepeda motor. Mukadam yang bersama keluarga pelaku ikut mengantarkan ke kantor polisi mengatakan, penyerahan diri SD berawal dari keinginan pelaku melalui kedua orang tuanya untuk diantar ke kantor kepolisian untuk menyerahkan diri. Anggota fraksi Gerindra DPRD Lampung itu mengapresiasi langkah tegas Satreskrim Polres Lampung Tengah yang telah melakukan pengungkapan dan penangkapan pelaku kejahatan di Seputi, Surabaya dan sekitarnya. Berita selanjutnya, Disduk Capil Mesuji imbau masyarakat lakukan penulisan nama minimal 2 kata. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, Mursalin mengatakan, aturan penulisan nama paling sedikit 2 kata jangan ditanggapi dengan negatif. Menurutnya aturan itu ada tujuannya. Mursalin mengatakan tidak masalah jika masyarakat tidak mengikuti anjuran tersebut.
Akan tetapi, kerugian harus ditanggung sendiri dan harus siap menghadapi resiko di kemudian hari. Mursalin menuturkan aturan penulisan nama tersebut diatur bukan tanpa sebab dan urgensi yang jelas. Akan tetapi demi kemudahan bagi masyarakat di masa mendatang. Seperti halnya dengan menggunakan penulisan nama yang tepat sesuai peraturan yang mengaturnya nantinya tidak akan terhambat dalam pembuatan paspor untuk keluar negeri. Selain itu juga agar memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Berita selanjutnya, penangkapan pelaku pencurian 161 tandan sawit. Jajaran Kepolisian Sektor Sungkai Utara Polres Lampung Utara mengamankan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kapolsek Sungkai Utara AKP Rukmanizar mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Kuryawan Ismail menjelaskan, peristiwa pencurian dengan pemberatan atau curat itu terjadi di tempat kejadian perkara di Jalan Dusun Sidomulyo, Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Untuk kronologi penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut, setelah anggota unit Reskrim Polsek Sungkai Utara melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku yang sedang berada di rumahnya. Setelah memastikan informasi itu akurat, kemudian Kanit Reskrim Polsek Sungkai Utara yakni Aibda Laki Atmaja bersama anggotanya langsung menuju ke lokasi dan melakukan penggerebekan dengan hasil pelaku dapat diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Berikut sejumlah barang bukti yang saat ini sudah dibawa ke Polsek Sungkai Utara, Lampung Utara. Bersama pelaku berinisial WR berusia 38 tahun itu diamankan barang bukti berupa 1 unit mobil truk merek Toyota berwarna merah dengan kombinasi bernomor polisi BE8042KW dan 1 unit sepeda motor merek Honda Supra Fit berwarna hitam tanpa nomor polisi dengan bodi terondol. Pelaku berinisial WR ini melancarkan aksi pencuriannya bersama dengan SW yang sudah ditetapkan sebagai DPO. Dijelaskan AKP Rukmanizar untuk modus operasi pelaku melancarkan aksinya. Pada saat itu pelapor yang merupakan penjaga keamanan perusahaan PT KM yang saat itu tengah bertugas menjaga keamanan melihat dan mengetahui ada orang yang masuk ke areal perusahaan yang dijaganya tersebut menggunakan 1 unit mobil truk dengan muatan tandan buah sawit karena curiga pelapor memberhentikannya. Pelaku tidak mengakui perbuatannya sehingga pelapor pergi untuk mengecek ke areal sawit dan ternyata banyak tandan buah sawit yang hilang dicuri sebanyak 161 tandan. Tepatnya di daerah di Blok 34 Divisi 1, sehingga pelapor berkoordinasi dengan karyawan PT KM, kemudian melaporkan ke Polsek Sungkai Utara. Dari jumlah 161 tandan sawit itu ditaksir, perusahaan mengalami kerugian mencapai 6 juta rupiah. Dan atas peristiwa tersebut, pelapor melaporkan ke Polsek Sungkai Utara yang langsung ditindaklanjuti dan alhasil mengamankan terduga pelaku berinisial WR dan 1 orang lagi yang sudah masuk DPO. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.